Rumah ini menjadi saksi bisu atas kasus perampokan yang menggegerkan warga Kampung Cemayangsari, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Satu keluarga menjadi korban kebrutalan dari para pelaku. Satu di antaranya yang merupakan kepala keluarga tewas mengenaskan. Iya, niat saya mau merampok buat ngambil mobil. Itu kan yang serang saya itu kan 2 orang. Saya melawan, saya buka maskernya, jari saya digigit. Peran saudara Ade dan Supriyadi yaitu sebagai eksekutor, sedangkan Omen yaitu berperan membantu membuang mayat ke wilayah Sukabumi. Rumah mewah di Kampung Cemayangsari, Pamijahan, Kabupaten Bogor ini beberapa waktu lalu disatroni kawanan perampok. 1 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 3 lainnya mengalami luka yang cukup serius. Keempat korban merupakan satu keluarga. Mereka adalah Haris yang merupakan kepala keluarga, kemudian Resti Febrianti, istri Haris, Nining, ibunda Resti, serta AM, anak pasangan suami istri Haris dan Resti yang masih berusia 10 tahun. Haris tewas dalam peristiwa ini. Sedangkan istri, anak, dan ibu mertuanya mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Jasad Haris ditemukan oleh warga, tergeletak di dalam mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Untuk mengetahui lebih dalam cerita kasus perampokan ini, tim menyingkap tabir coba menggali informasi dari Ahyar, ketua RW setempat. Ahyar adalah salah satu orang yang sempat masuk ke dalam rumah korban beberapa saat setelah kejadian. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana kronologi pada saat Bapak mendapatkan laporan mengenai adanya kasus pembunuhan yang terjadi di sini, Pak? Iya, waktu itu saya sedang di rumah, sedang tidur ya. Saya kedatangan saudara Cucun melaporkan kepada saya gedor-gedor pintu. Dia bilang bahwa saudaranya katanya kerampokan. Pas saat itu saya nggak banyak pikir lagi ya. Saya suruh istri bangunkan saudara-saudara yang terdekat, tetangga. Saya langsung meluncur ke sini. Saya lihat pintu ini sudah terbuka. Saya masuk ke dalam, saya lihat di dalam kamar itu acak-acakan. Terus sudah ada saudaranya di dalam juga, Denny itu. Terus saya masuk lagi ke dalam lagi, di kamar belakang itu ada 2 orang korban tergeletak di kasur. Itu saudara Nining dengan Resti. Melihat Resti dan ibunya sudah dalam keadaan tak berdaya, Ahyar pun segera mencari bantuan untuk membawa keduanya ke rumah sakit. Saya cari pertolongan keluar. Saya bangunkan ke yang terdekat. Saya bangunkan Pak Ustadz Wahyu. Saya bangunkan Pak Ustadz Iqbal. Saya minta bantuan. Dia keluar, tapi saya bilang ada kerampokan di sini. Pas itu dia bilang, tolong Pak, tolong, saya bilang, bawa ini korbannya. Saat itu saya terpikir yang paling terdekat kan ke Rudiansah, ke Gunung Menyan. Saya bawa ke sana, ke Gunung Menyan. Ternyata di sana memang lukanya memang sangat berat, nggak bisa ditangani karena mungkin kurangnya peralatan atau gimana ya. Dirujuklah ke RSUD, ke Lewiliang. Informasi yang kami dapat, antara korban Haris dan pelaku ternyata saling kenal. Bahkan sebelum dihabisi, pelaku dan Haris sempat minum minuman keras dengan pelaku di teras rumah.
Menurut keterangan atau informasi yang kami dapatkan, ini korban sendiri sebelum akhirnya dibunuh oleh pelaku ini sempat terlihat minum-minum gitu ya Pak ya? Kalau terlihat untuk minum-minum sih tidak ya, tapi saya ngelihat di sana ada botol satu di terasan itu. Terus di sini di samping mobil si korban ini sebelah sini yang itu tuh dekat yang ada sendalnya itu, di situ ada gelas 4 di sana. Apa itu botol minuman keras? Kalau untuk di sana hanya gelas saja yang saya lihat 4. Kalau untuk botol minuman di terasan itu. Yang di pinggir itu ada bangku sedikit, itu ada terasan. Oke. Oh di situ. Iya. Itu berapa banyak Pak? Cuman 1. Awalnya, puluhan warga yang datang ke lokasi kejadian tidak melihat keberadaan Haris. Mereka hanya menolong Resti dan ibunya. Setelah dicari, ternyata Haris ditemukan di dalam mobil dalam keadaan tewas. Salah satu warga yang menemukan jasad Haris adalah Ragil. Kepada tim menyikap tabir, Ragil pun menceritakan apa yang saat itu ia lihat. Kang, bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana pada saat itu Akang melihat korban secara langsung? Waktu itu di dalam mobil mayat dalam keadaan telungkup dengan kaki ke atas, ya kan bangkunya itu dilipat ya. Keluarga pun nggak ada yang berani menyentuh. Kita nunggu dari tim kepolisian dulu sama bagian medis lah, bidan ya, yang memastikan bahwa mayat itu udah meninggal. Dalam posisi mayat keadaan di pipi sebelah kanan lebam, di jidat ada luka. Terungkapnya identitas salah satu pelaku yang beraksi pada Rabu 18 September 2024 dini hari itu ternyata dari informasi Resti. Ia sempat menyebut satu nama saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi bergerak cepat. Para pelaku yang berjumlah 4 orang ini kemudian diringkus di 2 tempat berbeda. Awalnya, kasus perampokan ini disebut-sebut lantaran istri korban memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Namun, semua itu terbantahkan setelah 4 pelaku tertangkap. Lalu, apa yang mendasari pelaku merampok korban? Ikuti terus penelusuran kami. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus 4 pelaku perampokan yang terjadi di wilayah Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Pamijahan, Kabupaten Bogor yang menewaskan sang pemilik rumah. Mereka adalah Ade Supandi alias Buntung, Supriyadi, Happy Saipuloh alias Cepi, dan Oman alias Omen. Keempat pelaku ini pun memiliki peran masing-masing. Peran saudara Ade dan saudara Supriyadi yaitu sebagai eksekutor yang akan melakukan penganiayaan dan mengambil barang-barang berharga milik korban, sedangkan tersangka Omen yaitu berperan untuk membantu membuang mayat ke wilayah Sukabumi yang direncanakan sebelumnya, dan peran dari tersangka atau saudara Cepi yaitu menjual hasil dari barang-barang curian yang diambil dari korban. Berdasarkan keterangan para pelaku, perampokan ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Di tanggal 13 September 2024, 5 hari sebelum kejadian, otak dari kejahatan tersebut yaitu tersangka Ade Supandi mengumpulkan beberapa temannya, yang beberapa diantaranya adalah 3 tersangka lainnya yaitu saudara Supriyadi, saudara Omen, dan tersangka Cepi. Dan mereka merencanakan, dan di situ dibicarakan juga peran dari masing-masing tersangka. Aksi perampokan ini pun bermula dari persoalan gadai mobil. Saudara Ade atau tersangka utama dalam perbuatan atau tindak pidana ini, yaitu dia sempat meminjamkan atau menggadaikan mobil Calya kepada korban sebesar 23 juta rupiah, dan beberapa waktu sebelum kejadian si korban intensif selalu menagih. Namun karena tersangka Ade merasa terdesak, maka timbullah niat jahat dari saudara Ade untuk
menghabisi nyawa korban dan menganiaya juga anggota keluarga korban dan juga mengambil benda-benda berharga milik korban. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus perampokan yang menewaskan Haris. Di antaranya 1 unit mobil milik korban dan 1 unit mobil yang digadaikan Supandi alias Buntung kepada Haris. Inilah tampang Ade Supandi, pelaku yang namanya sempat disebut-sebut oleh istri korban. Fisiknya tak sempurna, kaki kanannya buntung. Untuk berjalan, Ade menggunakan bantuan alat penyanggah kaki. Namun siapa sangka dengan keterbatasan fisiknya ini, ia begitu sadis. Bersama Supriyadi, ia mengeksekusi 4 orang korban dan 1 diantaranya tewas dengan luka yang cukup parah. Kepada kami, Ade alias Buntung pun memberikan alasan kenapa dirinya tega merampok keluarga Haris. Iya, niat saya mau rampok buat ngambil mobil dijual, karena ada yang ngomong jual aja ke Lampung. Ya udah, saya berani ngelakuin itu. Orang pertama yang dilumpuhkan Buntung CS adalah Haris. Selanjutnya, mereka melumpuhkan Nining, pertua Haris. Terakhir, Resti Febrianti, istri Haris. Satu keluarga di dalam rumah ini sudah tak berdaya. Pelaku kemudian membawa lari mobil expander milik korban. Tak berselang lama, kawanan perampok ini kembali ke rumah korban dengan maksud membuang Haris beserta keluarganya. Namun rencana itu gagal karena saat para pelaku kembali, di rumah korban sudah banyak warga yang berkerumun. Terus setelah kejadian Anda masukkan korban ke dalam mobil, itu kan Anda kabur. Iya, bawa mobil putih. Oke, terus Anda balik lagi ke rumah, itu mau ngapain? Ke rumah korban? Mengambil BPKB sama STNK itu. Sama mobil Kailanya kan? Iya, sama mobil yang abu Kaila. Terus yang bawa mobilnya siapa? Cepi, Pak. Kenapa nggak jadi ngambil mobil? Karena udah ada orang. Keterangan lain kami dapat dari sang eksekutor Supriyadi. Supriyadi pun menjelaskan kenapa ia sampai ikut dalam aksi perampokan ini. Oke, apa yang tersangka Dede ini janjikan kepada Anda akhirnya sampai Anda mau untuk melakukan tindakan itu? Janjikan uang. Nominalnya? Nominalnya 70 juta. Kalau hasil pembagian mobil. Terus waktu Anda dijanjikan uang itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya buat ini sih, buat sehari-hari gitu. Peristiwa perampokan yang menewaskan Haris tentu menyisakan trauma berat bagi Resti, ibu dan anaknya yang masih di bawah umur. Bagaimana tidak, aksi yang dilakukan oleh Ade Supandi alias Buntung pada malam kejadian begitu brutal. Saat ini tim Menyikap Tabir sudah berada di Kampung Cimayang Sari untuk bertemu dan juga mewawancarai secara eksklusif istri dari almarhum Haris yang mana selamat pada tragedi perampokan beberapa waktu lalu. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam, Teh. Ya. Saat kami temui, kondisi Resti Febrianti dan ibunya kini sudah membaik. Kepada kami, Resti pun akhirnya bersedia berbagi cerita mencekam yang saat itu ia alami. Pada saat malam itu ya, suami saya kan pulang kerja, habis nge-grab. Nah terus sampai rumah itu kita sempat sempat makan gitu kan di ruang tamu, sempat makan dulu. Nah setelah makan itu suami saya seduh kopi. Saya pikir mau ngopi di dalam rumah gitu kan ya. Ternyata dia langsung keluar rumah gitu di garasi.
di samping rumah. Nah setelah itu saya lanjut ke kamar, masuk kamar ya, main handphone gitu kan. Pas 12:30 saya langsung aja keluar. Nah ternyata di situ ada si pelaku yang kakinya satu, namanya Ade Supandi. Nah terus si pelaku ini juga menyapa saya. Saya balik lagi ke kamar. Sekitar pukul 3 dini hari, Resti merasa ada orang yang masuk ke kamarnya. Sekitar jam 3-an ya, atau jam 3 lewat lah ya. Tiba-tiba ada orang masuk ke kamar saya, langsung bekam wajah saya pakai bantal. Itu kan yang serang saya itu kan 2 orang. Saya melawan, saya angkat bantalnya itu, saya buka maskernya, jari saya digigit. Terus saya teriak. Saya sempat bilang gini, kata saya, kalian mau apa saya kasih gitu kan. Nggak ada jawaban dari mereka. Terus saya teriak, minta tolong, nggak ada yang dengar. Perlawanan Resti berakhir ketika Buntung CS menyerangnya dengan brutal. Mungkin mereka kira saya itu udah meninggal ya. Ketika mereka lengah itu keluar, buka pintu mobil, saya bangun langsung lari ke kamar belakang. Langsung saya kunci pintu. Di situ udah ada ibu yang udah kritis, yang udah nggak sadarkan diri. Terus ada anak saya juga, karena takutnya didobrak pintu itu. Saya langsung dorong lemari yang pokoknya lemari gede 2 pintu itu banyak baju sama barang-barang. Itu saya dorong sendiri. Saya tahan pakai lemari itu di belakang pintu. Di situ saya langsung menghubungi ini saudara-saudara saya kayak bibi, om gitu kan ya, suruh datang gitu kan. Nah pas saya lihat, saya sempat ngintip ke jendela, itu mereka udah keluar, tapi yang posisi yang mobil Kayla ini masih ada. Dan saya itu juga belum tahu posisi suami saya di mana gitu kan, apa suami saya dibawa sama si pelaku. Resti akhirnya selamat dari maut. Dalam keadaan terluka, ia dan ibunya dilarikan ke rumah sakit oleh paman dan warga sekitar. Pada saat itu, Resti tidak tahu sama sekali keadaan suaminya Haris. Saya tahunya itu dari polisi, katanya suami saya ditemukan di dalam mobil Kalia itu dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Sebenarnya, para pelaku sudah mengambil surat berharga dan perhiasan milik Resti. Untungnya, semua itu tidak berhasil dibawa lari pelaku. Yang di dalam mobil Kayla itu ada HP 3, terus perhiasan, terus ada tas hitam. Di situ isinya tuh ada BPKB, ada STNK motor kayak gitu. Itu udah dijadikan satu dan udah dibungkus katanya pakai plastik. Jadi udah disiapin di mobil Kayla sama suami. Jadi tujuannya suami saya kan mau dibuang. Terus perhiasan yang mau dibawa itu kan udah mau diambil. Jadi udah si mobil Kayla ini tuh udah siap gitu, tinggal dibawa aja. Nah, berhubung saya udah nelpon warga, saya udah sadar gitu ya. Jadi mereka langsung pergi. Jadi si mobil Kayla ini nggak kebawa, tapi kuncinya itu kebawa. Sebelumnya, beredar kabar kalau rumah keluarga Resti dirampok karena ia memamerkan kondisi rumahnya yang baru selesai dibangun. Namun semua itu dibantah oleh Resti. Gak ada sangkut pautnya sama apa yang saya upload di TikTok itu. Karena kan akun TikTok itu, saya itu bukan TikTokers, ke satu. Terus kedua itu follower saya juga nggak banyak. Saya juga mengganti nama, bukan nama asli saya kan. Saya kasih nama Samuan juga biar nggak ada yang kenal dengan akun saya. Jadi tujuan saya upload rumah itu bukan tujuannya untuk pamer ya. Di ujung perbincangan, Resti pun berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Aku sih pengennya ya si pelaku ini dihukum yang seberat-beratnya aja ya. Dihukum yang setimpal karena kan ini kan udah tragis banget ya Mbak. Udah menghilangkan nyawa suami saya. Terus hampir juga menghilangkan nyawa anak dan ibu saya beserta saya kan. Karena kan kita juga berempat sempat mau dibuang ke laut kan. Untuk sementara,
Resti belum bersedia untuk kembali ke rumahnya yang baru selesai dibangun ini. Ia masih trauma dengan peristiwa tragis yang menimpa keluarganya.